Hai, halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Yes, ketemu lagi dengan saya, DK alias Doni The KZ dalam program kesayangan Anda, Doncast, hanya di Nusantara TV. Dan Anda juga bisa menyaksikan melalui channel YouTube official Nusantara TV. Terima kasih buat yang sudah like, share, subscribe, dan menyaksikan kami dari berbagai platform. Pemirsa, Doncast episode kali ini, saya tergelitik untuk membahas, saya nggak tahu ya, bilangnya ini kayak kanker atau penyakit kambuhan yang kayaknya susah sekali diobatin. Tahu kan? Korupsi. Waduh, korupsi itu sudah seperti budaya, tanda petik ya. Saya harap bukan jadi budaya ya. Kenapa? Karena hampir di semua aspek kehidupan kita orang Indonesia akrab dengan korupsi ini. Datang kerja, korupsi waktu, ya kan? Urusan duit, korupsi. Apalagi kalau Anda melihat dua institusi di negara ini, kita bicara tentang urusan haji dan bea cukai. Waduh, kata orang di warung kopi, ngeri-ngeri sedap. Tapi kita nggak mau membahas bagaimana cara mereka melakukan korupsi. Saya ajak Anda untuk berbincang dengan salah seorang satria anti korupsi yang sudah tahu jeroannya, terutama di lembaga anti rasuah kita, seperti apa. Anda pasti bisa menebak, beliau ini menjadi tamu istimewa saya dalam Doncast kali ini. Saya perkenalkan Dr. Haji Muhammad Yasin MM. Apa kabar Pak Yasin? Alhamdulillah baik ini. Sehat Pak? Don, alhamdulillah. Long time no see Pak, Ya, lamo tak basuo katanya. Pak Yasin, apa kegiatan sekarang? Ya, seperti biasa ngajar di beberapa institusi pemerintah dan ada swasta gitu. Ya. Misalnya di UIN, ada di Perbanas gitu, ada di Unipi, gitu. Ya. Misalnya seperti itu. Sebagai pengajar di institusi pendidikan tinggi lebih mudah daripada ngajarin koruptor ya Pak ya? Iya, ini bentuk generasi muda itu yang anti terhadap korupsi, harapan kita seperti itu. Ya, Oke. Tapi sebelum lebih tajam dengan Pak Yasin, saya menyegarkan kembali ingatan Anda pemirsa bahwa tamu istimewa saya dalam Doncast kali ini bukan sosok yang kaleng-kaleng. Beliau masih aktif sebagai pengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Kemudian pernah menjadi Kepala Biro Perencanaan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN. Juga pernah menjadi Direktur Penelitian dan Pengembangan di KPK ya Pak ya? Ya. Dan juga Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2007 hingga 2011. Dan pernah menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Agama tahun 2012 hingga 2017. Makanya Pak Yasin, soal haji kan dulu di Kementerian Agama. Ya. Sekarang sudah ada Kementerian Haji yang khusus ngurusi haji. Ya. Menurut Anda itu sengaja diserahkan ke Kementerian khusus biar korupsinya lebih aman atau gimana Pak? Ya, itu salah satu dari program perbaikan itu maksud dari pemerintah seperti itu. Jadi separation dari regulator dengan implementor. Regulatornya Kementerian Agama, kemudian ya pelaksana penyelenggaraan ibadah hajinya itu sekarang adalah Kementerian Haji dan Umroh begitu. Nah, sehingga dan bagian keuangan hajinya itu adalah BPKH. Jadi Badan Pengelola Keuangan Haji itu terpisah lagi. Ya. Jadi, harapan kita bahwa dengan adanya pemisahan ini harus ada program-program yang lain yang tujuannya itu untuk membuat penyelenggaraan ibadah haji itu menjadi lebih berkualitas, berpihak kepada masyarakat, menghasilkan para haji yang katakanlah menjadi orang yang bertakwa, misalnya seperti itu. Di sisi lain tidak ada penyimpangan dari aspek operasional penyelenggaraan hajinya, pengadaan perumahan atau hotel, baik itu di Mekah maupun di Madinah, serta di Armina itu kan juga tenda itu kan juga pengadaan seperti itu. Layanan cateringnya, layanan transportasi lokal yang ada di sana, layanan-layanan yang lain yang berkaitan dengan misalnya saja
pedoman yang ada di Indonesia. Ya. Jadi baik domestik maupun di internasional itu ada layanan. Di sini kan ada embarkasi, ada bagian katakanlah rumah-rumah untuk singgah dulu yang ada di Indonesia itu pemondokan haji, itu juga harus dikelola secara berkualitas gitu. Jadi tidak menyulitkan masyarakat yang berasal dari kampung-kampung itu tertampung dengan baik, terbina dengan baik, teredukasi untuk menjalankan syariah Islamnya itu dengan baik. Itu tujuannya ke sana. Pak Yasin, jemaah haji itu kan kita harapkan kembali menjadi mabrur dan mabruroh ya. Ya. Yang masalah ini yang mau kita diskusikan ini penyelenggaranya nih. Ya. Sudah banyak nama-nama Pak Yasin, Menteri Agama dari sebelum ada Kementerian Haji dan Umroh ini yang harus berurusan dengan lembaga anti rasuah yang sempat Anda di dalamnya. Ya. Terakhir Gus Yakut nih. Ya. Ini jadi hobi atau apa ini Pak? Yaitu ada katakanlah loophole. Loophole itu adalah lubang-lubang. Lubang itu artinya kegiatan yang memungkinkan orang itu untuk bisa berbuat menyimpang untuk tujuan-tujuan tertentu yang ada indikasi itu memperkaya diri sendiri, orang lain, dan pihak korporasi. Pihak korporasinya kan banyak di situ. Para penyedia jasa catering, penyedia hotel, penyedia transportasi lokal, penyedia transportasi udara. Nah itu semuanya udah kesentuh dengan KPK. Garuda pun kan juga pernah kesentuh KPK, tapi dalam tidak harus langsung secara langsung hubungannya dengan haji ya. Pengadaan pesawat itu kan juga diproses oleh KPK. Nah kemudian yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pada zamannya Pak Menteri Pak Yakut, tidak hanya Pak Menteri Surya Dharma Ali almarhum, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah ya. Tidak hanya itu, tapi sampai sekarang pun itu masih diproses hukum oleh KPK. Jadi bukan kuota haji saja yang diproses oleh KPK itu, tapi juga dari sisi pengadaan barang dan jasa khususnya yang berada di luar negeri, yaitu pengadaan hotel, pengadaan catering, dan pengadaan transportasi dari Mekah ke Madinah, transportasi lokal yang namanya bis sholawat, apa itu kan sedang diperiksa oleh KPK. Ini kenapa ya Pak Yasin, korupsi itu kan selalu dimulai dari niat kan? Ya. Kalau sudah ada niat kemudian mencari peluang, walaupun aturan mainnya sudah cukup ketat, tapi selalu ada cara untuk mencari peluang. Yang Anda katakan tadi ini kan kasusnya pengadaan di luar negeri gitu kan? Ya. Emang dipikirnya koruptor itu kalau kejadian di luar negeri itu aman begitu atau gimana? Ya, berpikirnya seperti itu karena peraturan pengadaan barang dan jasa itu tidak berlaku di luar negeri kecuali katakanlah itu dasar-dasar atau prinsip dasar pengelolaan barang dan jasa itu harus diterapkan juga walaupun itu pelaksananya berada di luar negeri. Apa itu? Yaitu efisiensi dan transparansi. Itu harus diungkapkan walaupun sistemnya tidak harus seperti di Indonesia. Misalnya pemilihan tendernya tidak seperti di Indonesia persis, tapi juga tetap mengacu kepada siapa penyedia barang dan jasa yang bisa memenuhi spesifikasi teknik yang disyaratkan dalam pengadaan, dan di samping itu harganya kompetitif, itu tetap harus dipilih. Nah itu yang tidak dilaksanakan dikala pengadaan barang dan jasa itu dilakukan baik di Mekah maupun di Madinah. Berapapun itu alasannya bahwa di Madinah tidak bisa Pak Yasin, itu kita itu menawar harga tidak bisa. Nggak bisa ya. Ya kita harus tunduk kepada harga yang ditawarkan oleh majmuah itu. Termasuk di Mekah itu oleh koordinator untuk pelaksanaan itu yang namanya yaitu markasyah. Jadi kita harus tunduk penyewaan itu. Tapi sebenarnya berdasarkan pengalaman di tahun 2015 menuju ke 2016 itu bisa. Jadi ditawar secara kompetitif harganya, kita bisa memilih hotel yang baik, jadi tidak seperti apa yang dia kehendaki. Setelah berkompromi dengan pihak-pihak atau oknum tertentu, baik legislatif maupun eksekutif, akhirnya kita mendapatkan variasi hotel itu yang sangat tajam perbedaannya. Artinya itu ada yang bagus, ada yang bintang 5, ada yang kayak seperti apartemen yang tidak terurus seperti itu.
Jadi sangat disparitasnya sangat tinggi, yaitu gapnya sangat tinggi ya, sehingga menjadikan ternyata uang mengalir. Nah, bagi pihak sana memang tidak bisa diproses hukum. Memberi suap atau bribery atau gratifikasi itu tidak bisa diproses hukum. Nah, di Indonesia itu gratifikasi itu kan tetap bisa diberlakukan tuh seperti itu, uang-uang seperti itu. Itulah yang sulit untuk dihapuskan di sana karena sifat karakter dari orang-orang sana itu adalah charitable person, yaitu orang yang sangat cuanable. Cuanable itu artinya Cuanisasi. artinya gampang memberi ya, dermawan lah. Dermawan begitu. ya. Dermawan orang sana. Nggak ngitung-ngitung duit misalnya 1 miliar, 2 miliar itu kecil karena pendapatan mereka itu ratusan miliar di satu musim saja. Ini kan kita bangun kampung haji kan di sana kan. Artinya kan pemerintah akan membangun infrastruktur dan artinya menggunakan lahan di sana, ada proses pengadaan dan sebagainya. Pak Yasin melihat ini akan ada peluang, ya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi ini bisa jadi pintu penyalahgunaan lagi nggak? Kalau yang saya dengar sebelum ya pelaksanaan dari proyek ini, tetap saja yang membangun itu Arab Saudi. Yang membangun prasarananya. Walaupun di sana sini memang ada perubahan, ada bisa hak milik itu untuk foreign corporate itu bisa memiliki tanah, Pak, itu memang perlu adanya suatu pembuktian bahwa selama ini belum ada ya. Harus bermitra dengan pihak lokal kalau mau mendirikan hotel dan lain sebagainya. Nanti kalau semua bisa, misalnya 100% foreign direct investment misalnya dalam bidang hotel, orang sana kerja apa? Tanahnya kan tidak subur seperti Indonesia. Nanam singkong nggak bisa, nanam pisang nggak bisa kan begitu. Mereka nggak punya kus plus soalnya. Tapi kus plus. Lah itu kan